Pada video sebelumnya, kita telah menyaksikan Suryong berhasil membunuh Bloodhound dan berusaha melewati ujian dari tetua kedua kultus suci Iblis Darah. Akankah dia mampu menyelamatkan muridnya? Ketegangan mencekam menyelimuti udara yang tercemar bau anyir darah. Hewon dan rekan-rekannya dengan napas terengah-engah dan luka di sekujur tubuh terus bertahan di tengah gempuran tanpa henti para keroco. Cepat, menyerahlah! Seru si tabib iblis, suaranya serak dengan penuh sadisme. Semakin lama kalian melawan, semakin besar keinginanku untuk mencabik-cabik kalian. Hewon menyeringai. Omong kosong, sejak tadi kau memang ingin membunuh kami bukan? Tapi lihatlah, kami masih berdiri. Namun, di balik keberaniannya, Hewon menggigit bibir menahan rasa sakit yang menjalar di kakinya. Sialan, kakiku. Mati rasa sejak tadi. Jika begini terus, bahkan jika kami berhasil lolos, mungkin aku akan lumpuh selamanya. Ah, sudahlah, tidak ada gunanya bicara, bentak si tabib iblis, hilang kesabaran. Bunuh mereka semua! Gelombang serangan baru menerjang, para kroco bagai serigala lapar, menyerbu dengan brutal. Fokus semuanya! Perintah Hewon lantang, memimpin barisan pertahanan yang semakin rapuh. Kita akan menerobos. Sahyuk maju dengan geraman tertahan melancarkan jurus andalannya Gomu Gomu no Gatling, tinju beruntun ala Luffy, menghantam para keroco di hadapannya. Dengan kekuatan dahsyat merobohkan mereka seperti boneka reot. Di sisi lain, dengan gerakan lincah meski terpincang-pincang, Hewon menebaskan pedangnya, menebas dua keroco sekaligus, sementara pahanya yang terasa mati rasa. Yomin tak tinggal diam. Dengan mata membara, dia melepaskan serangkaian serangan besi tajam yang sangat cepat menembus tubuh para musuh dengan mengerikan. Jicheon yang sudah berada di ambang batas kekuatannya akibat racun yang menggerogoti tubuhnya, dengan sisa tenaga berhasil menumbahkan 3 musuh dalam satu serangan mematikan. Sebelum akhirnya ambruk ke tanah, melihat sahabatnya terhuyung, Sahyuk dengan sigap mengangkat tubuh Jicheon dan menggendongnya. Namun keadaan semakin terdesak, jumlah musuh tak berkurang sementara luka-luka mereka semakin parah. Kita harus kabur, seru Hewon, suaranya tercekat. Tunggu, Senior Wongkang, cegah Yomin tiba-tiba. Aku punya ide. Ide apa? Tanya Hewon yang terus siaga. Aku tak bisa menjelaskan panjang lebar, bisa saja kita semua mati, tapi apakah kalian berani mencoba? Jawab Yomin, matanya memancarkan tekad yang membara. Hewon yang sudah kehabisan akal dan nyaris putus asa mengeram. Sialan, masa bodoh, ayo kita coba. Baiklah, ucap Yomin mantap. Dengan gerakan cepat, ia merogoh sesuatu dari balik bajunya. Semuanya berhenti, teriaknya lantang. Di tangannya terangkat tinggi sebuah bom besar yang tampak menakutkan. Jika kalian mendekat, aku akan meledakkan brick bom ini, ancamnya dengan nada tegas. Para keroco terkejut dan seketika menghentikan serangan mereka. Kengerian terpancar jelas di wajah-wajah kasar mereka. Jangan tertipu, seru si tabib iblis dengan nada sinis. Brick bom itu benda berharga, kenapa wanita muda sepertinya memilikinya? Kalian pikir aku bohong? Balas Yomin dengan tatapan dingin. Jika ini meledak, semua orang dalam radius 20 meter akan mati. Ia menatap tajam si tabib iblis. Kau akan menyesal di alam baka nanti. Tanpa menunggu lama, Yomin melemparkan bom tersebut ke arah si tabib iblis. Pria licik itu dengan teriakan histeris lari tunggang langgang meninggalkan anak buahnya. Kabur! Melihat bom yang masih melayang di udara, Hewon dengan refleks cepat menebaskan pedangnya. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang area tersebut. Api berkobar hebat melalap bangunan di sekitarnya hingga tak tersisa. Halo para pecinta manhwa sejati, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempatnya para kultus manhwa berkumpul. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Buat kalian yang baru gabung atau mungkin kelewatan part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu part sebelumnya supaya bisa lebih nyambung dan menikmati ceritanya secara utuh. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai petualangan seru baik Suryong. Siapkan kopi dan camilan, ambil posisi senyaman mungkin, kita lanjut ceritanya. Salam kultus manhwa. Wow, ternyata itu benar-benar brick bomb, gumam Hewon tak percaya. Sudah kubilang itu beneran, jawab Yomin dengan nada datar. Aku cuma punya satu, jadi aku tidak mau memakainya sembarangan. Tapi, tak habis pikir, kau kemana-mana membawa brick bomb, selah Hewon sambil menoleh ke arah Sahyuk. Sahyuk, apa kau baik-baik saja? Ya, jawab Sahyuk singkat. Wijicheon pun tampak mulai siuman, meski wajahnya masih pucat pasi. Terlihat jelas luka-luka mengerikan menghiasi tubuh mereka. Mereka segera menjauh dari reruntuhan yang berasap, namun tak berselang berapa lama, teriakan-teriakan kasar kembali terdengar.
Mereka kembali terkepung. Dasar berandal, geram si tabib iblis yang entah bagaimana berhasil selamat dari ledakan. Kalian takkan bisa kabur lagi. Mati kalian. Berisik sekali. Sebuah suara dingin dan menusuk tiba-tiba memecah keheningan. Ternyata suara itu berasal dari seorang wanita yang duduk santai di atas dahan pohon yang telah membeku, menyaksikan pertarungan di bawahnya dengan tatapan menilai. Dialah Puan Sihir Nine Shadow. Melihat pria tua itu belum muncul setelah semua keributan ini, dia pasti sudah mati di suatu tempat. Lanjut Puan Sihir dengan nada acuh tak acuh. Bisa-bisanya kau bilang begitu, balas si tabib iblis dengan nada geram. Tapi apa yang kau lakukan di sini? Aku mendengar ledakan. Aku pikir tidak ada tempat yang tidak bisa kudatangi di lembah Durjana, jawab Puan Sihir dengan senyum tipis yang misterius. Pokoknya jangan ganggu kami, bentak si tabib iblis. Jika Bloodhound tahu soal ini, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, sebuah skill es dari Puan Sihir nyaris saja mengenai lehernya, membuatnya terlonjak kaget. Bloodhound, kau pikir aku takut pada pria tua itu, desis Puan Sihir dingin. Aku hanya mengabaikannya karena dia menerima sampah sepertimu. Ia melangkah mendekat, tatapannya mengunci si tabib iblis, lalu dengan gerakan perlahan menyentuh dahi pria itu, membuatnya berkeringat dingin karena ketakutan yang mencekam. Puan Sihir kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Yomin dan yang lainnya. Dan kau tidak terlihat seperti anak-anak yang seharusnya ada di lembah Durjana. Ia dan Yomin saling bertukar pandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hei kau, seru Puan Sihir kepada si perut besar yang juga menyaksikan kejadian itu. Beritahu aku apa yang terjadi secara detail. Si perut besar dengan gemetar menceritakan kronologi kejadian. Setelah mendengar dengan seksama, Puan Sihir berkata dengan nada datar, bukan masalah besar. Aku tidak mengizinkan pertempuran lebih lanjut. Mari akhiri ini dengan 5 iblis senji yang meninggalkan lembah Durjana. Hah? Puan Sihir, kenapa kau mengampuni mereka? Protes si tabib iblis tak terima. Kami sungguh boleh pergi, tanya Hewon tak percaya. Yomin dan Sahyuk segera menarik Hewon untuk menjauh. Namun tiba-tiba muncul 3 sosok tegap yang menghadang jalan mereka. Aku tidak bisa membiarkan itu, ucap salah satu dari mereka dengan suara berat. Mereka adalah para penjaga gerbang. Sial, Ghost Eye, gumam Puan Sihir geram. Puan Sihir, ucap Ghost Eye, salah satu penjaga gerbang dengan tatapan dingin. Tempat ini ada peraturannya. Kau tidak bisa seenaknya melanggarnya. Peraturan yang dibuat Bloodhound seenaknya, balas Puan Sihir dengan nada sinis. Dialah yang membangun lembah Durjana. Sekuat apapun dirimu, setidaknya hormatilah dia, ucap Ghost Eye tegas. Lucu sekali, kenapa aku harus menghormatinya? Puan Sihir mulai memancarkan aura dinginnya. Biarkan aku menyelesaikan kata-kataku, sela Ghost Eye. Auranya pun mulai meningkat. Melepaskan mereka setelah membuat kekacauan ini, itu melukai harga diriku sebagai penjaga gerbang. Jadi mari tunggu sampai Bloodhound datang. Jika kau menolak, entah apa yang akan terjadi padamu. Tapi semua pemula itu akan mati. Baiklah, aku mengerti, ucap Puan Sihir dengan nada pasrah. Sebagai gantinya, biarkan mereka tinggal di kediamanku sampai Bloodhound datang. Waktu berlalu tanpa terasa. Kini Hewon dan yang lainnya berada di dalam sebuah gua yang menjadi kediaman Puan Sihir. Suasana di sana terasa dingin dan lembab. Wijicheon terbaring lemah tak sadarkan diri di atas alas batu. Sahyuk dengan cemas mencoba membangunkannya, menepuk-nepuk pipinya pelan. Sial, geram Hewon frustasi. Kita tidak punya penawar racunnya, timpal Yomin dengan nada khawatir. Ajaibnya, Puan Sihir ternyata memiliki penawar racun yang ia curi dari si tabib iblis. Dengan cekatan, ia membantu menyebarkan penawar itu ke tubuh Wijicheon. Tak lama kemudian, Wijicheon mengecap-kecap matanya, merasakan dingin menusuk tulangnya. Tanpa ragu, Hewon dan Sahyuk membuka baju mereka dan menyelimuti tubuh Wijicheon yang menggigil. Mereka bertiga juga mengobati luka-luka mereka sendiri dan perlahan kondisi mereka mulai tampak membaik. Terima kasih banyak, ucap Yomin tulus pada Puan Sihir. Tapi kenapa kau menyelamatkan kami? Namun Puan Sihir hanya diam, tatapannya kosong. Di sisi lain, Hewon dan Sahyuk sibuk berkomunikasi melalui telepati, membahas keamanan mereka di gua ini. Perkataan Ghost Eye sebelumnya terngiang di benak mereka. Semua yang masuk ke tempat ini tidak ada yang keluar hidup-hidup. Tiba-tiba suara dingin Puan Sihir mengagetkan mereka. Ia sudah berdiri tepat di belakang mereka tanpa mereka sadari. Kalian berdua, ucapnya dingin. Hewon dan Sahyuk tersentak kaget.
Jika kalian mengobrol lewat telepati sekali lagi di depanku, aku akan membuat kalian tidak bisa membuka mulut lagi. Ancam Puan Sihir dengan tatapan tajam. Siap bu, jawab keduanya serempak dengan nada takut. Bantuanku hanya sampai di sini, lanjut Puan Sihir. Pergilah dari sini saat pemulihan kalian selesai. Jika Bloodhound datang, aku tidak punya pilihan selain menyerahkan kalian. Bolehkah kami tinggal sedikit lebih lama untuk pemulihan? Pinta Yomin dengan sopan. Guru kami belum datang. Sebenarnya kami siswa dari Akademi Azure Dragon. Akhirnya mereka duduk bersama mencoba mencairkan suasana canggung. Yomin bergumam dalam hati, tidak masuk akal. Orang ini, Puan Sihir. Dilihat dari manapun, dia tampak seperti orang baik. Selain itu, meski sedikit aneh. Tapi anehnya, dia mengingatkanku pada ibuku. Kalian boleh tinggal lebih lama di sini, ucap Puan Sihir tiba-tiba. Seolah mendengar gumaman Yomin, tapi aku tidak bisa membantu kalian lagi. Jadi, kalau bisa, pergilah secepatnya. Yomin akhirnya memutuskan untuk beristirahat, namun tak lama kemudian ia mendengar suara rintihan dari ruangan Puan Sihir. Dengan rasa penasaran, dia bangkit dan berjalan menuju sumber suara. Puan Sihir terkejut melihat kedatangan Yomin. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya dengan nada serak. Yomin mendekat perlahan. Mengapa Anda menangis? Apa karena orang-orang menuduh Anda sebagai seorang penyihir? Tanyanya lembut. Puan Sihir menatap Yomin dengan mata berkaca-kaca. Apa nama ibumu? Hayeon. Betul, jawab Yomin terkejut. Apa kau mengenal ibuku? Kupikir itu tidak mungkin, tapi aku sudah mengenalimu sejak awal. Kalian sangat mirip. Puan Sihir menarik napas dalam-dalam. Aku dan ibumu besar di tempat yang sama. Itu tempat dikumpulkannya anak-anak perempuan yatim piatu. Jika tidak bisa mempelajari senam bela diri dengan benar, maka akan dipukuli, kelaparan, dan mati. Kala itu, Hayeon Unni membantuku dan juga memberiku makanan, padahal dia juga kelaparan. Aku belum pernah mendengar cerita itu dari ibuku, ucap Yomin dengan nada bingung. Itu bukan cerita yang bisa diceritakan pada putrinya, balas Puan Sihir dengan senyum getir. Hayeon Unni baik-baik saja kan? Ibuku telah meninggal saat aku masih kecil, jawab Yomin lirih. Oh begitu ya. Tiba-tiba rambut Yomin perlahan berubah menjadi warna putih pucat. Kau juga memiliki konstitusi yang sama seperti Hayeon. Kenapa kau tidak menguasai seni bela diri es? Tanya Puan Sihir dengan nada penasaran. Tidak apa-apa, sebagai gantinya aku minum obat. Ini mencegah tubuhku menggigil, serta menghentikan memutihnya rambutku. Jawab Yomin sambil menyentuh helai rambutnya yang mulai memutih. Kau sangat pemberani, ucap Puan Sihir kagum. Silakan menangis. Menangislah sepuasnya. Puan Sihir memeluk Yomin dengan erat, dan air mata Yomin pun akhirnya tumpah. Namun, tiba-tiba aura gelap menyelimuti wajah Puan Sihir. Tatapannya berubah menjadi dingin dan mengancam. Kalau begitu, desisnya dengan suara serak. Sedoki di dalam tubuhmu pasti sangat jernih, sangat bersih dan lesat. Apa? Ucap Yomin dengan nada ketakutan. Tak perlu takut, ini tidak menyakitkan, ujar Puan Sihir. Namun senyumnya sama sekali tidak meyakinkan. Aku pun tidak mau menyakiti putrinya Unni. Perlahan, Puan Sihir mencengkram dan menyerap energi ki dari tubuh Yomin. Aku sudah menyuruhmu pergi. Aku sudah memberimu kesempatan, bentak Puan Sihir dengan nada menyesal, namun penuh tekad. Aku tak bisa menahannya lagi. Tolong! Lirih Yomin dengan suara yang hampir tak terdengar. Jangan terlalu membenciku. Kau tidak akan merasakan apapun sampai ini selesai. Akhirnya seluruh energi Yomin terserap dan kini energi Puan Sihir meluap-luap dengan dahsyat. Tiba-tiba sebuah tebasan energi tajam mengarah padanya. Puan Sihir dengan mudah menangkis serangan itu. Ternyata itu adalah serangan dari hewan yang sudah siuman. Apa sejak awal kau membawa kami ke sini untuk tujuan ini? Tanya hewan dengan nada marah dan curiga. Kalian boleh pergi. Tidak, tolong pergilah. Ucap Puan Sihir dengan nada ambigu antara perintah dan permohonan. Sahyuk yang geram maju selangkah. Penyihir ini, apa yang kau lakukan pada Yomin? Tenanglah kampret. Bisik Hewon menahan Sahyuk. Woi, serahkan juniorku sekarang, maka kami akan pergi dengan tenang. Apa kau tidak takut mati?
Aku benar-benar tak mau membunuhmu, ucap Puan Sihir dengan air mata yang kembali mengalir di wajahnya. Tapi apa boleh buat? Aku akan membunuh kalian agar dia tidak kesepian. Dengan gerakan cepat, Puan Sihir menyerang. Sahyuk dan Hewon dengan sigap menghindari serangan itu. Mereka berdua langsung menyerang bersamaan. Sahyuk melayangkan pukulan keras, namun Puan Sihir berhasil menghindar. Hewon menebaskan pedangnya, tetapi Puan Sihir melompat mundur. Mereka kembali menyerang. Sahyuk dari arah kanan dan Hewon siap menebas dari arah kiri. Namun tiba-tiba Sahyuk terlempar ke belakang setelah terkena serangan es. Begitu juga dengan Hewon, keduanya membentur dinding gua dengan keras. Anehnya, meski terluka, Hewon malah tertawa. "Kenapa kau tertawa?" tanya Puan Sihir bingung. "Ya, mungkin dia sudah pergi cukup jauh sekarang," jawab Hewon dengan seringai licik. Puan Sihir bergumam, "Begitu rupanya. Kalian mengelur waktu agar anak itu bisa kabur. Tapi apa gunanya? Meskipun dia kabur, dia masih di dalam lembah Durjana. Dia tidak bisa berbuat apa-apa sendirian." Sahyuk yang masih terduduk memegangi dadanya berkata, "Dia akan memanggil guru." Hewon menambahkan, "Ya, untuk pertarungan orang dewasa, maka orang dewasa harus turun tangan." "Guru, maksudmu pria yang kalian panggil baik Suryong?" tanya Puan Sihir dengan nada meremehkan. "Sepertinya kalian cukup percaya pada guru bela diri kalian." "Lihat saja," ucap Hewon penuh keyakinan. "Guru kami sangat kuat tahu. Aku bahkan belum pernah mengenai pakaiannya, tapi aku bisa mengenai pakaianmu, yang artinya guru kami lebih kuat dibanding dirimu." Puan Sihir menatap Yomin yang terbaring tak berdaya lalu berkata dengan nada sedih, "Kau punya teman dan guru yang baik. Kau tidak akan mati kesepian." Hewon bergumam cemas, "Wiji Cheon, cepatlah." Di sisi lain, Wiji Cheon berlari dengan putus asa, berusaha mencari keberadaan Suryong. Air mata mengalir di wajahnya, "Gara-gara aku, orang sepertiku tidak layak. Andai aku tidak terluka. Andai saja aku sedikit lebih kuat." Dua orang keroco melihat Wiji Cheon yang berlari terhuyung-huyung. Hei, itu salah satu dari para berandal itu," bisik salah satunya. "Bukankah dia terkena racun?" timpal yang lain. "Benar, dia diseret oleh Puan Sihir. Kurasa dia kabur sendirian." Tiba-tiba, beberapa keroco lain menghadang Wiji Cheon. "Matilah!" seru mereka serempak sambil menyerang. Namun dengan sekali tebasan yang mematikan, Wiji Cheon menumbangkan mereka dalam sekejap. Dua keroco yang melihat kejadian itu bergumam ketakutan. "Dia monster. Kurasa tidak seharusnya kita macam-macam dengannya. Ayo kita beritahu tabib iblis." Wiji Cheon kini memasuki ruang bawah tanah, merasakan sesuatu kekuatan aneh menariknya ke sana. "Guru! Guru!" panggilnya berulang kali. Ia menemukan sebuah pintu besar di ujung lorong. "Seseorang memanggilku dari dalam sini," gumamnya. "Siapa itu?" "Pintunya tertutup, jadi aku tidak bisa masuk. Tapi aku yakin guru ada di sekitar sini." Wiji Cheon mulai memukuli pintu itu dengan keras hingga tangannya berdarah. "Guru, para senior sedang dalam bahaya, tolong aku. Aku tak bisa menyelamatkan mereka sendiri. Aku terlalu lemah. Jadi semuanya gara-gara aku. Tolong." Wiji Cheon terduduk di depan pintu, putus asa. "Mundur," ucap suara Suryong dari dalam pintu. Mendengar suara gurunya, semangat Wiji Cheon kembali membara. Air mata haru mengalir di wajahnya. "Aku akan memotong tembok ini," ucap Suryong. Dengan satu tebasan pedang dahsyat, Suryong berhasil membuat jalan keluar. Wiji Cheon langsung memeluk erat Suryong. "Guru, para senior dan Sahyuk." Suryong mengelus kepala Wiji Cheon dengan lembut. "Kau sudah melakukan banyak hal. Ternyata di luar sudah ada si tabib iblis bersama para bawahannya. Tak kusangka kau ada di sini," ucap si tabib iblis terkejut. "Apa itu artinya? Bloodhand benar-benar telah kalah. Bajingan, mata dan rambut itu." Suryong tersenyum tipis. Aku lupa mengubahnya. Dia pasti sudah lelah setelah bertarung melawan Bloodhand. Kita harus membunuhnya sekarang, seru si tabib iblis dengan nada penuh kesempatan. Untuk berjaga-jaga, mari pakai anak itu sebagai sandera. Namun dalam sekejap, semua keroco di sana tewas dalam satu gerakan kilat. Kini, Suryong berdiri tepat di belakang si tabib iblis. Melihat pemandangan mengerikan itu, si tabib iblis jatuh terduduk karena terkejut.
Satu tatapan intimidasi dari Suryong membuatnya membungkuk bersujud memohon ampun. Akan kupersembahkan kesetiaanku padamu. Wijicheon hanya terdiam menyaksikan kejadian itu. Suryong kemudian memberikan pedang jiwa pada Wijicheon. Ini sudah merusuh dari tadi karena ingin mendatangimu, ujar Suryong. Aku akan menyelamatkan yang lain dan membawa mereka kembali. Jadi jangan khawatir. Sementara itu, kau terimalah perawatan dari tabib iblis. Suryong bergumam, aku bisa merasakan kekuatan besar dari suatu tempat. Aku harus bergegas. Sekarang kita beralih sejenak ke gerbang lembah Durjana. Bos Ai berkata dengan nada merenung. Melihat Bloodhand belum muncul juga, pasti ada yang terjadi. Bahkan mungkin dia kalah melawan si mesum berwajah giok. Dia bergumam, orang itu punya energi yang sangat berbahaya sampai mataku pun tidak bisa menilainya. Pada akhirnya dia berhasil mengguncang lembah Durjana. Si tabib iblis melihat mata dan rambut orang berwajah giok itu berubah menjadi merah crimson. Si badan besar bertanya dengan bingung, mata dan rambut merah, apa itu? Si kurus menambahkan, apa itu seni bela diri istimewa? Bos Ai bergumam, mereka tidak tahu. Pokoknya lebih baik berasumsi bahwa Bloodhand sudah mati. Astaga, karena kau yang bilang begitu, maka aku percaya, ucap si badan besar dengan nada percaya. Kalau begitu, pemimpin lembah berikutnya, ujar si kurus antusias. Ada yang datang, setelah Bos Ai tiba-tiba menatap ke kejauhan. 4 orang seniman bela diri. Mungkin mereka bukan orang yang harus kita sambut, kata si badan besar dengan nada waspada. Si kurus menambahkan, rasanya sepertinya kita harus bersiap bertarung. Sambil melihat 4 sosok yang berjalan mendekat ke arah mereka. Kakek Suryong bertanya dengan suara lantang, apa tempat ini adalah lembah Durjana? Tiba-tiba, kakek itu memancarkan energi pedangnya yang dahsyat. Benar, jawab Gos Ai dingin. Tapi kalau mau masuk, kalian harus dapat izin. Izin? Apa kepalamu sudah cukup? Balas si kakek dengan nada mengejek tanpa menunggu jawaban. Si kakek langsung melompat untuk menyerang. Sungguh Pak Tua tidak sabaran, gumam Gos Ai. Apa cucumu ada di dalam? Kita kembali ke gua Puan Sihir. Terlihat Yomin terbaring lemah tak berdaya. Puan Sihir yang berdiri di dekatnya terus-menerus mengucapkan permintaan maaf. Aku minta maaf. Aku sungguh minta maaf. Sial, hentikan! Bentak Hewon yang sudah siuman. Hentikan sekarang juga! Kalian punya kecepatan pemulihan yang luar biasa. Tidak kusangka kalian sudah siuman, ucap Puan Sihir terkejut. Dari siapa kalian belajar bela diri itu? Sambil terus menyerap ki dari tubuh Yomin, dia berkata dengan nada penuh kebencian. Semua orang kultus darah sialan yang membuatku gila. Aku harus menemukan dan membunuh mereka semua. Puan Sihir mengira bahwa Hewon dan Sahyuk berasal dari kultus darah. Ia terus-terus mengulang-ulang niatnya untuk membunuh mereka. Mereka membuatku gila. Kala itu aku masih lemah. Tapi jika aku bisa menyempurnakan bela diri terkutuk ini, anak ini memiliki energi yin yang bersih dan murni yang akan menyempurnakan seni bela diri esku. Akhirnya aku menyempurnakan seni bela diri esku. Seru Puan Sihir kegirangan, energinya meluap semakin dahsyat. Tunggu saja musuh-musuhku, orang-orang yang membuatku seperti ini. Tidak, itu palsu. Tiba-tiba sebuah serangan energi dahsyat datang menghantam. Puan Sihir dengan sigap menangkis serangan tersebut. Ternyata serangan itu berasal dari Suryong yang datang menyelamatkan muridnya. Tampaknya kini Suryong sudah mampu menggunakan telekinesis. Bela diriku palsu, gumam Puan Sihir tak percaya. Suryong menjelaskan dengan tenang. Semakin kau melakukannya, energi yinmu makin rusak. Kau juga bisa menggila kapan saja, jadi mana mungkin itu bela diri yang asli. Puan Sihir bergumam, bagaimana dia? Tahu persis efek sampingnya. Suryong melanjutkan, pasti kacau, karena dibuatnya dari niat buruk sejak awal. Jadi tidak mungkin itu sempurna, hanya dengan memakai metode penyerapan. Itu bela diri yang dibuat agar kau mengalami penyimpangan ki. Fakta bahwa kau masih hidup itu luar biasa. Tutup mulutmu, bentak Puan Sihir marah. Kau tahu apa sampai banyak bicara begitu? Suryong bergumam, akulah yang mengubah bela diri itu. Jadi aku sangat tahu soal itu. Diam,
Aku akan membekukanmu. Pohon sihir melancarkan serangan es berbentuk dua singa putih yang menerjang ke arah Suryong. Melihat Suryong lolos dari serangannya, pohon sihir terkejut. Bagaimana bisa? Suryong melesat maju dengan kecepatan kilat. Ia tidak terkena serangan karena baju naga hitam yang ia dapatkan sebelumnya mampu menahan ki dingin dan panas. Pohon sihir kembali melakukan serangan bertubi-tubi namun sia-sia. Suryong dengan tenang menahan semua serangan tersebut sambil melancarkan serangan balik yang berhasil melukai pohon sihir. Kini Suryong berdiri tepat di belakangnya. Suryong memegang kepala pohon sihir sambil berkata dengan nada dingin, "Ini akan sedikit sakit. Aku akan mengambil ki rusak milikmu." Suryong langsung menyerap ki pohon sihir membuatnya berteriak kesakitan dan memerintahkan Hewon dan Sahyuk untuk segera membawa Yomin ke tabib iblis. Keduanya saling pandang dengan kebingungan yang kentara. Mengapa guru menyuruh mereka membawa junior mereka yang terluka ke musuh? "Cepatlah!" desak Suryong dengan nada tegas, memecah kebingungan mereka. "Lepas! Kubilang lepaskan aku!" raung Puang Sihir meronta-ronta dalam cengkeraman Suryong. Mendapat perlawanan sengit, Suryong semakin menekan kepalanya ke lantai batu menimbulkan suara retakan yang mengerikan. Kilasan masa lalu melintas di benak Suryong. Ternyata ia pernah mendirikan sebuah sekolah bela diri dengan tujuan terselubung untuk mengacaukan kultus darah dari dalam. Namun di tengah intrik dan kekacauan itu, ia tak menyangka akan bertemu dengan orang-orang yang tak bersalah yang ikut terseret dalam pusaran kegelapan itu. Suryong terus memfokuskan diri berusaha menyerap ki kotor yang menggerogoti tubuh Puan Sihir. Sementara itu, Puan Sihir terus merintih dan mengerang kesakitan. Energinya terkuras habis sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kegelapan menelan kesadarannya dan ia pingsan tak berdaya. Ketika Puan Sihir membuka matanya perlahan, kebingungan terpancar jelas di wajahnya. "Apa yang kau lakukan padaku?" Lirihnya mencoba mengingat kejadian sebelumnya. Namun, kemudian ia merasakan perubahan drastis dari dalam dirinya. Semua rasa sakit yang merasuki tubuhku hilang. Suryong mengangguk pelan. "Aku menghapus ki rusak yang ada di dalam tubuhmu. Sirkulasinya keliru dan itu adalah sumber kegilaanmu." Puan Sihir terdiam sejenak, merasakan aliran kinya yang kini terasa stabil dan tenang. "Apa itu masuk akal?" gumamnya sambil tak percaya. "Seharusnya kau bisa merasakan kondisi tubuhmu sendiri," balas Suryong datar. Mendengar penjelasan Suryong, air mata tiba-tiba mengalir di pipi Puan Sihir. Namun Suryong segera memperingatkannya, "Jangan senang dulu. Jika kau menggunakan bela diri es lagi, gejalanya akan kembali." Ia menatap Puan Sihir dengan serius. "Aku menyarankanmu untuk menyerah menggunakan seni bela diri es, meskipun itu seperti kematian bagi seorang pendekar bela diri." Setelah mempertimbangkan sejenak, Puan Sihir mengangguk lemah. "Aku setuju." Suryong menatapnya dengan tatapan menyelidik. "Apa kau ingin membalas dendam pada kultus darah?" Puan Sihir terdiam lagi, pikirannya berkecamuk. Ia menyadari bahwa balas dendam hanya akan membawa kesia-siaan dan lebih banyak pertumpahan darah. Akhirnya ia menggeleng pelan. Tidak, itu semua sia-sia. Rasa bersalah yang mendalam atas nyawa-nyawa yang telah ia renggut kini menghantuinya. Kali ini Puan Sihir ingin melakukan satu perbuatan baik sebelum semuanya berakhir. Ia menatap Suryong dengan permohonan di matanya. "Aku tidak bisa lagi bertemu dengan Yeomin." Ia menutup mata dan merapatkan kedua tangannya. Cahaya kecil mulai mengalir keluar dari tubuh Puan Sihir, perlahan-lahan memadat dan memancarkan cahaya yang semakin terang. Suryong mengenali fenomena itu. Kristal es. "Berikan ini padanya, pada Yomin," ucap Puan Sihir dengan suara lemah. "Dan kalau kau butuh, kau juga bisa mengambil sedikit energi itu. Ini energi yang kukumpulkan seumur hidupku, energinya pasti banyak." Suryong menerima kristal es yang kini bercahaya lembut di telapak tangannya. Ia menatap Puan Sihir dengan rasa hormat. "Ini pasti menjadi akhir hayatmu. Apa ada pesan terakhir?" tanya Suryong pelan. Puan Sihir hanya terdiam. Perlahan-lahan matanya mulai menutup. Kesadarannya kian menghilang. Napasnya semakin lemah hingga akhirnya terhenti. Ia meninggal dengan tenang, menyisakan kristal es yang bersinar dan Suryong berdiri membisu di sana. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe.
supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani pamit undur diri, salam kultus manhwa.